Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Sofa Azahra dengan NIM 2305011110250. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bank dengan dosen pengampu Ibu Farahiyah Sartika. Saya akan menjawab soal pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Nah, menurut saya, suatu negara pasti memiliki lembaga keuangan karena lembaga keuangan sendiri memiliki fungsi penting dalam perekonomian. Nah, lembaga keuangan ini menyediakan jasa pembayaran, menghimpun dana dari masyarakat, menyediakan jasa keuangan seperti simpan pinjam, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan ekonomi. Lembaga keuangan ini sendiri pasti mempunyai peranan dalam pengatur keuangan, memfasilitasi lokasi transaksi keuangan, melakukan relokasi pendapatan. Dengan adanya lembaga keuangan, masyarakat dan perusahaan di Indonesia ini dapat mengandalkan lembaga tersebut untuk melakukan transaksi dan investasi yang lebih mudah dan praktis. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu menurut Anda, apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan dan berikan alasannya. Baik, menurut saya sendiri, ya, Bank Sentral memang harus menjadi lembaga yang independen. Mengapa demikian? Karena kondisi ini diperlukan untuk kebijakan moneter kredibel supaya pelaku ekonomi dapat menjadikan hal ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, independensi juga diperlukan untuk menjaga perimbangan terhadap pengaruh kebijakan moneter dan fiskal supaya kondisi ekonomi di Indonesia ini tetap stabil. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Siapakah sih yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Lembaga keuangan itu perlu diatur dan dipastikan bahwa mereka melakukan kegiatan dengan tingkat keberangkatan yang tinggi, transparan, dan akuntabel. Tujuannya untuk membatasi risiko keuangan, melindungi hak konsumen, dan memastikan bahwa perusahaan keuangan itu beroperasi pada tingkat keberangkatan yang tinggi. Di Indonesia ini sendiri, lembaga keuangan diatur oleh dua badan, yaitu Bank Indonesia dan OJK atau disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Bank Sentral itu sendiri mempunyai tugas yang mengatur moneter, mengatur tingkat bunga, mengatur tingkat nilai rupiah, dan mengawasi lembaga alternatif penyelesaian sektor keuangan. Dan yang kedua ada OJK itu sendiri. Perannya sebagai lembaga yang berperan penting dalam mengawasi dan mengatur sektor seluruh jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan lain-lain. Menjawab pertanyaan terakhir, yaitu mengenai sebut dan jelaskan kekurangan dan kelebihan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah, serta apa saja sih strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut supaya dapat maju dan berkembang. Yang pertama ada bank konvensional. Kelebihan yang dimiliki oleh bank konvensional itu ada bank konvensional itu terjamin keamanannya karena diatur oleh lembaga otoritas keuangan dan peraturannya yang ketat sehingga lebih aman. Yang kedua ada memudahkan akses nasabah di seluruh wilayah karena jaringan yang luas dan produk layanan yang ditawarkan oleh bank konvensional itu lebih beragam. Yang kedua adalah kekurangannya. Kekurangan dari bank konvensional itu memiliki biaya yang tinggi, seperti pada biaya transfer dan bunganya yang cukup tinggi. Lalu strategi yang dapat dilakukan oleh bank konvensional yaitu mengurangi biaya operasional, mempertahankan dan memperbaiki kualitas layanan pelanggan, seperti pemberian reward dan punishment. Lalu yang kedua ada bank syariah. Kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah itu yang pertama, bank syariah itu sulit dipengaruhi oleh gejolak moneter karena lebih mengutamakan pada sistem hasil-hasil, bebas biaya administrasi, dan akadnya itu menggunakan akad pada syariat Islam. Dan kekurangan yang dimiliki oleh bank syariah itu sayangnya produk-produk di bank syariah itu belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan masih kurang kompetitif karena manajemen di bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariatkan dengan variasi yang yang masih terbatas. Nah, strategi yang dapat ditingkatkan oleh bank syariah itu meningkatkan efisiensi terutama untuk kondisi pelayanan yang kurang stabil,
karena masih sering tertinggal dengan bank-bank konvensional seperti m-banking yang sering error. Saya sendiri yang merasakannya. Nah, hal seperti inilah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan oleh bank syariah. Yang ketiga ada BPR konvensional. Kelebihan yang dimiliki oleh BPR konvensional yang pertama, pencairan dananya yang cepat dan lebih mudah. Jaminan yang disyaratkan tidak sesulit di bank-bank biasa. Dan kekurangan yang dimiliki, sayang tidak ada sistem transfer seperti di bank biasa dan fasilitasnya yang masih terbatas. Dan terakhir ada BPR syariah. Kurang lebih sama ya seperti dengan BPR konvensional, tetapi dalam BPR syariah ini lebih menganut sistem ekonomi syariah dan sesuai dengan syariat Islam. Strategi yang dapat ditingkatkan oleh BPR syariah dan BPR konvensional yaitu pada jaringan bisnis dan meningkatkan produk supaya layanannya tidak tertinggal dengan bank-bank yang lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila jawabannya kurang sempurna dan masih banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.